Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Saifullah MAG selaku pengampu mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi pembelajaran keterampilan menulis. Penasaran bukan mencakup apa saja dalam materi tersebut? Baiklah, kita simak ya. Apa hakikat pembelajaran maharah kitabah? Jadi, hakikatnya itu kegiatan terstruktur dan disengaja yang dilakukan seseorang untuk menuangkan pikiran dan perasaannya, sehingga tulisannya tersebut dapat menunjukkan sudut pandangannya. Dan dari tulisan itu, orang dapat menilai karakter penulisnya. Selanjutnya, bagaimana tujuan pembelajaran maharah kitabah? Ada 3 level tujuan. Pertama yaitu mubtadi, yaitu menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana, menulis satuan bahasa yang sederhana, menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana, dan menulis paragraf pendek. Level kedua mutawasit, yaitu menulis pernyataan dan pertanyaan, menulis paragraf, menulis surat, menulis karangan pendek, dan menulis laporan. Selanjutnya pada level mutaqaddim, yaitu menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan, dan menulis laporan. Materi atau bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran maharah kitabah? Pertama, teka-teki silang atau TTS. Teka-teki silang sebenarnya adalah media rekreasi dan hiburan. TTS sudah sangat familiar di berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Banyak kita jumpai di beberapa buku yang secara khusus menyediakan TTS. Juga di beberapa media massa seperti koran, aplikasi, permainan, sampai pada permainan dalam sebuah pembelajaran. Kedua, kartu kata. Menyusun kata-kata salah satu media yang dapat digunakan untuk pembelajaran kitabah adalah kartu kata. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menulis cerita dengan bantuan kartu kata. Selanjutnya ada keterampilan mengarang. Siswa dilatih untuk mengutarakan pikiran dan isi hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat yang dibimbing oleh guru, dan pola kalimat yang dipilih oleh siswa itu sendiri secara bebas. Selanjutnya keempat yaitu papan mahir. Papan mahir bahasa Arab adalah papan peraga edukatif yang merupakan terjemahan dari papan logiko. Papan mahir bahasa Arab ini memiliki bentuk yang khas dan unik dibandingkan dengan papan lainnya. Untuk teknik dalam pembelajaran maharah kitabah yaitu pertama, imla manqul atau menyalin. Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran menulis melalui imla manqul adalah agar siswa mampu menulis huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Tahap ini dinamakan fase menyalin. Selanjutnya ada imla manzur atau menyadur. Banyak berbagai variasi yang bisa dilakukan guru dalam melatih imla manzur. Selanjutnya ada imla ikhtibari. Pembelajaran imla ikhtibari sebaiknya guru memulainya dengan teks yang dikenal siswa, yang diambil dari buku paket, sehingga siswa tidak merasa kesulitan karena dalam teks tersebut tidak ada unsur bahasa baru.
yang belum dikenal baik secara fonetis maupun grafis. Selanjutnya ada insa muwajjah. Pada tahap ini, siswa dianggap telah mengetahui beberapa kosakata yang dapat mereka pahami maknanya dan mengenal beberapa struktur kalimat yang mereka dapatkan dari pelajaran dari tahap sebelumnya. Selanjutnya ada insya'ur. Dalam tahap ini, siswa diberi kebebasan untuk menuangkan segala kemampuannya dalam memilih kosakata dan struktur kalimat. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pada Maharoh Kitabah jenis pertama diarahkan pada kemampuan siswa pada 1. Kelancaran menulis, 2. Kejelasan tulisan, 3. Keakuratan tulisan sesuai dengan kaidah imla dan jenis khot, keempat, kerapihan tulisan, dan kelima, penggunaan tanda baca. Sedangkan menulis jenis kedua diarahkan pada kemampuan siswa untuk menuangkan gagasan. Kriteria penilaian kemampuan menulis jenis ini dapat dilihat dari segi kebahasaan, yaitu penggunaan ejaan termasuk kaidah imla dan jenis khot, pemilihan kata, penggunaan struktur kalimat, dan penerapan tata bahasa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran Maharoh Kitabah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.